Apa boleh minta waktunya sebentar gak? Oke, ada apa nih, Sena? Mau minta kata-kata untuk mahasiswa yang lolos SNBP. Oke, kemarin ya. Iya. Jadi, selamat nih untuk para ayah, bunda, dan anaknya yang diterima di perguruan tinggi idamannya masing-masing, ya kan? Lulus apa tadi? SNBP. Selamat sekali lagi. Nah, pesan saya sebagai staf pengajar di Departemen Akuntansi FEB UI sekaligus sebagai Direktur Penerbit Salemba 4, diterima di kampus idaman itu bukan akhir dari segalanya atau akhir dari perjalanan. Justru itu adalah awal dari perjalanan panjang yang berliku, penuh dengan usaha yang harus dilakukan tuh betul-betul yang maksimal. Nanti nggak ada tuh waktu-waktu bisa tidur dengan pulas 8 jam sehari. Banyak nanti ada tugas, ya kan? Harus ikut perkuliahan kelas dosen, kelas asisten dosen atau tutor. Nanti ada tugas-tugas yang sepertinya tidak akan pernah bisa berakhir. Nah, bagaimana agar kuliahnya nanti sukses? Dalam artian lulus tepat waktu, kemudian mendapatkan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang juga bagus dan bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama, Anda nggak boleh malas sebagai para mahasiswa nih, adik-adik yang baru masuk sebagai mahasiswa. Anda harus ikut ke kelas dosen maupun asisten dosen atau tutor atau kelas praktikum. Yang kedua, Anda harus punya buku yang diwajibkan di silabus setiap mata ajar atau mata kuliah dari dosennya. Ya. Nah, bukunya itu beli buku yang bukan cuma sekedar buku ya seperti ini misalnya, tapi yang ada tambahan pembelajarannya, additional material, ada e-learningnya. Nah, di situ Anda bisa belajar lagi, ada video pembelajaran, ada latihan soal yang bisa Anda ikuti, Anda kerjakan sendiri, nanti ada jawabannya. Nah, itu Anda harus punya buku seperti itu. Nah, saya dari Penerbit Salemba 4 itu menerbitkan buku-buku yang alhamdulillah sudah ada e-learningnya. Nah, ya. Jadi nggak bisa tuh kalau Anda mau belajar mendapatkan IPK yang bagus, memiliki pemahaman yang bagus tentang konsep-konsep yang ada di perkuliahan, itu nggak bisa kalau hanya mengandalkan belajar dari PowerPoint yang diberikan oleh misalnya dosennya. Jadi harus dibaca bukunya, diulang-ulang, sering latihan soal. Nah, itu ya. Jadi 4 tahun ke depan, katakan 4 tahun nih sebagai misalnya mahasiswa S1 ya, atau 3 tahun kalau vokasi yang D3 atau D4 juga 4 tahun. Itu 4 tahun itu akan diisi dengan berbagai kegiatan yang memang pasti akan menyita waktu, menguras tenaga, kadang-kadang bikin pusing, besok mau ujian tengah semester, belum siap dan segala macam. Nah, itu Anda harus jalani. Makanya boleh adik-adik mahasiswa baru ini boleh merasa euforia, senang, diterima di kampus idamannya, itu nggak apa-apa. Tapi harus sudah mulai bersiap bahwa kegiatan perkuliahan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menyenangkan. Justru banyak suka dan dukanya. Tapi memang kalau Anda ingin, para adik-adik mahasiswa ingin memperoleh masa depan yang lebih baik, maka Anda harus betul-betul belajar dengan baik. Jadi pintu untuk sukses di masa depan sudah Anda miliki. Anda bisa kuliah di kampus yang menjadi idaman dari para adik-adik mahasiswa. Ingat loh, sebagai mahasiswa Anda itu elit. Karena maksudnya elit apa? Hanya sedikit mahasiswa yang hanya sedikit anak-anak Indonesia yang bisa berkuliah. Cari aja datanya di internet, ada. Nah, karena Anda elit, Anda udah mendapatkan privilege, hak istimewa jadi mahasiswa. Nah, itu Anda harus manfaatkan. Sekali lagi, kuliah, belajar, ikut organisasi, dan nanti kalau ada libur semester, Anda ikut magang. Semoga
Anda menikmati menjadi mahasiswa dan bertanggung jawab sebagai elit tadi, agar Anda bisa lulus kuliah tepat waktu, IPK bagus, dan bisa memiliki karir seperti yang diinginkan dan bisa memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarga. Dah, itu saja ya, Sena. Oke. Oke. Makasih untuk waktunya. Oke, sama-sama.